Ente Pak, gitu. Nah orang yang tidak mengikuti sholat id di pagi hari tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Oh gitu, mah berarti nu wajib teh eleh kudu sunat. Ai sholat id teh wajib sunat. Sunat. Ari sholat Jumat wajib, berarti nu sunat ngelehkeun anu Pak boro-boro nu sunat teu sunat-sunat oge ge ngelehkeun wajib. Naon? Sapar teh sunat wajib sunat. Mubah. Tapi kalau kita sapar, sholat yang 4 bisa jadi 2. Sholat yang 2 waktu bisa jadi 1 waktu. Kalau kita sapar mah teu sunat-sunat acan mubah, maka boleh kita buka saum. Jadi lamun istilahna ngelehkeun, ieu mah hukum we bilih hoyong ngaraosan teh Jumatan. Hayang ngarasaan teh Jumatan teh kumaha? Maka tidak boleh disalahkan, abi mah moal Jumat, harus dihargai karena memang ada hukum. Syaratnya dia pagi-paginya ikut sholat tapi tetap Pak Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih mudahkan kita untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, tentunya dengan niatan untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dengan jalan menuju majelis ini, berkumpul di majelis ini, bermuajahah, berthalabul ilmi, mudah-mudahan kita semua berkumpulnya kita semua di sini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah dan tentunya menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada Kamis di pekan keempat ini, khusus di bulan ini dan mungkin bulan depan, kita tidak membahas bahasan bab Sahih Bukhari. Untuk bulan ini kita lanjut bahasan bab fikih ibadah bersama Ustadz Farid. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk sore hari ini terkait dengan rangkaian ibadah di bulan Zulhijjah, karena bertepatan dengan momen kita mendekati bulan Zulhijjah. Momen tentunya banyak sekali ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang dilaksanakan pada bulan Hijjah, bulan tersebut. Mudah-mudahan dapat menjadi penguat dalam peribadahan kita dan tentunya menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita semua. Maka dari itu, ikhwan sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan. Insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai kepada Al-Ustaz, dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para ibu bapak ikhwatu iman undangan Allah, alhamdulillah walaupun dalam suasana hujannya Pak, ngari-rincik bahkan di Panumbangan ya atau daerah sekitar itu kebanjiran. Mudah-mudahan musibah jadi anugerah
bagi saudara-saudara kita. Alhamdulillah kita bisa hadir walau dalam suasana hujan tiris. Mudah-mudahan ini bagian kecil perjuangan kita untuk terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung bulan Zulqa'dah, di mana kalau melihat kalender ini bulan hari Rabu besok, berarti sekarang Kamis ya, Rabu berarti saminggu deui, itu sudah masuk bulan Zulhijjah. Jadi akhir bulan 1446. Jadi masuk bulan ke-12, di mana kita mengetahui bahwa Allah bagian dari ajaran dan ujian ada sesuatu yang dilebihkan dari yang lain. Contoh umpamanya hari, maka Jumat itu disebutnya Sayyidul Ayyam. Kemudian juga tempat, dari tempat yang ada di tiap kota, tiap daerah, tempat mana yang paling istimewa? Masjid mana yang paling istimewa? Masjidil Haram. Seperti gitu Bapak Ibu. Ya, manusia mulia. Semua manusia mulia. Dari mana dasarnya? Walaqad karramna, kami sudah memuliakan anak Adam. Pak, Nabi Adam teh kanggo urang mah bapak urang, lain bapak aing. Ya, pana ya bapak urang, aya bapak aing, aya abah aing, abah Anis. Aya bapak Sia. Iya, istri lamun ngambek eta teh ka budak teh tuh ka bapak Sia tuh aya. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi manusia itu karomna bani Adam. Kami memuliakan anak cucu Adam. Gitu Pak, mulia. Nah, makanya dari yang mulia, siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu yang paling takwa. Nah, dengan saum kita menjadi orang takwa. Kurban itu bukti ketakwaan. Karena yang Allah terima nanti bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan darahnya, tapi la yanalallahu luhumuha. Allah tidak menerima daging kurban, wala dima'uha, darah, wala kiyanaluhu at-taqwa. Nah, yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan. Jadi kurban itu adalah wujud takwa. Karena hanya kurban dasarnya ketakwaan, bukti takwa yang diterima. Innama yataqabbalallah minal muttaqin. Cek Habil, waktu diancam aku akan membunuhmu, gitu. Qabil mengancam Habil karena kurban tidak diterima, awas ya ku aing dibunuh. Itu maka jawaban Habil dengan tenang, innama yataqabbalallah minal muttaqin. Kurban yang diterima yang dasarnya ketakwaan. Pak, yang kurban insya Allah takwa. Kamari beres Ramadan takwa. Yang hajian takwa, itu takwa. Fatazawwadu fa inna khairazadi takwa. Tapi siapa yang paling takwa? Nabi menyebut inna akhsyakum wa atqakum billahi ana. Tidak ada yang paling takut dan paling takwa di antara manusia kecuali aku. Gitu Pak? Ya. Jadi
itunya begitu, apa sistem atau sunatullahnya. Nah sama, ini bulan semuanya mulia. Nanti bulan Ramadan bulan yang penuh barokah. Ada bulan yang dilebihkan kemuliaannya ketimbang orang lain. Ketimbang bulan lain. Apa? Ya bulan Zulhijjah. Ini berdasarkan Bapak Ibu ayat Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atu hurum. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi di sisi Allah, itsna dua asyara 10. Pami 2 jeung 10 sabriji 12. Di bahasa Arab mah Pak itu kudu mikir deh itu teh 11 teh ihda wa asyara, hiji jeung 10 jadi 12. 15 teh khamsata wa asyara, 5 sareng 10. Nah ini juga bilangan bulan di sisi Allah ada ihda asyara syahron, 2 dan 10 12. Fi kitabillah, dalam kitab Allah, ketentuan Allah, yauma khalaqas samawati wal ar, ini dari mulai bumi diciptakan, dunia diciptakan. Nah Bapak Ibu, jadi kita mengenal kalender yang masyhur itu kalender Masehi gitu, yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Jumlah bilangannya berapa? 12 bulan gitu. Kalender Hijriah sama, yang dimulai dari bulan sok seueur umat Islam teu arapal karena bulan Hijriah Pak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Toh Sya'ban? Ah, apa itu mah? Apa? Tanggal nage apa? Jam nage apa? Itu, Pak. Nah, kemudian Syawal. Toh Syawal? Hapit. Bulan kajepit. Zulqa'dah, sudah Zulqa'dah, Zulhijjah itu Pak ya. Nah itu 12 bulan itu bukan dari mulai berlakunya kalender itu. Jadi 12 bulan teh sanes tingawitan hiji Masehi, 12 bulan itu sanes tingawitan hiji Hijriyah sanes. Tapi dari mulai yauma khalaqas samawati, Allah menciptakan langit, dan ini menggambarkan mukjizat Pak. Quran teh bener, Islam teh bener. Gitu. Ya, buktinya Quran menyebut begitu, kenyataan juga begitu. Itu, ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Nah, dari 12 bulan itu minha arba'atu hurum. Nah, 4 bulan yang disebut bulan yang hurum. Nah, apa hurum itu? Hurum itu haram. Haram itu haram. Mekah disebut tanah haram, itu apa? Mulia. Ya, kan Bapak Ibu lamun di hotel badai ka Masjidil Haram, yuk tara disebut cuang ka Masjidil Haram tara. Panjang teuing, leres teu? Yuk, kapan kita mau ke haram, jam berapa? Leres tuh. Haram itu artinya apa? Suci. Maknanya Bapak Ibu, kalau hidup kita ingin suci, maka jauhi yang dilarang, yang diharamkan. Bapak Ibu, maaf. Hina mana orang yang tidak melakukan perintah dengan orang yang melanggar yang dilarang.
Dua-duanya salah. Tapi dari dua yang salah itu dua-duanya hina. Tapi yang paling hina mana Pak? Yang tidak melaksanakan kewajiban atau yang melanggar yang dilarang? Pasti jawabannya yang hina itu yang melanggar yang dilarang. Coba orang kita terkadang rada ngamaklum, oke, aduh abi mah can bisa sholat nu 5 waktu mun eta ge belang betong, duka loba belangna, duka loba betongna. Kita mendengar orang ngobrol gitu juga memang mungkin sedikit kaget, gitu Pak. Tapi akan lebih kaget kalau mendengar abi mah can bisa ninggalkeun ngagarong, nepikeun ka ayeuna, wah waruas pasti. Iya, kenapa? Karena derajat kehinaan yang melanggar itu lebih besar ketimbang yang tidak melakukan kewajiban Pak. Ada yang kerja di rumah kita tengepel, kita marah, tapi tidak akan semarah kalau ada barang kita yang dicuri. Laras tuh, wow sudah beda ceritanya. Itu mah langsung sekak seter. Ayeuna kene. Ibu gitu, kalau istri punya suami tidak melaksanakan kewajiban, keheul teu? Cara dinapakahan lahir atau batin, sehingga rada ngabatin. Tapi akan leuwih keheul lamun salaki salingkuh. Wah. Itu karena derajat pelanggaran itu gitu, itu lebih besar. Gitu. Coba Pak, orang punya jabatan tinggi. Gitu, uangnya banyak, katanggap ke KPK mah langsung pahina. Betul tidak? Tsumma radadnahu asfala. Itulah kenapa haram gitu, orang yang menjauh yang dilarang, apalagi dosa-dosa besar, itu hidupnya akan suci. Kita pernah menyampaikan Bapak Ibu bahwa ketika kita lahir, di hadis riwayat Imam Muslim itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Suci itu kan dua. Yang pertama adalah bertauhid, karena kalau musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu, akidah orang musyrik itu najis. Jadi tauhid itu suci. Gitu. Yang kedua, lahir itu suci itu apa? Bersih dari dosa. Nggak ada yang punya dosa. Ya, jadi kemuliaan itu sebetulnya hanya dua. Hidup itu pertahankan tauhid sampai mati, juga bertahan sekuat tenaga jangan jatuh pada yang haram, utamanya dosa haram yang dosa besar, hurum. Itu Pak. Ya. Jadi agama itu mempertahankan kemuliaan kita, awas jangan jatuh yang dilarang. Gitu. Karena kalau yang diharamkan dilanggar, maka kehormatannya, kesuciannya jatuh. Walaupun mohon maaf dia bertobat, tapi tetap Pak kayak kaca. Walaupun dirapet kelihatan tidak? Kelihatan seperti itu. Makanya di akhirat oke Pak, ahli neraka nu abu surga eta teh beda jeung nu langsung ka surga. Teu ka neraka. Namanya Juhaimiun, mantan narapidana. Mantan neraka jahanam. Ada mantannya, Bu. Gitu, ya. Bapak Ibu, baik lagi. Nah, dari 4 bulan ini yang dilarang itu 4 bulan itu apa Bapak Ibu sekalian? Nah ini 4 bulan itu adalah yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, nanti yang keempat rada ngajlok tadi sebelum Sya'ban, setelah Jumadil akhir, namanya bulan Rajab. Nah di bulan itu disebut dimuliakan itu 1 bulannya perdamaian. Perang sehebat apapun datang bulan itu berhenti. Dan mereka taat Pak. Mereka taat. Kalau ada anak bertemu dengan pembunuh bapaknya, jadi bapaknya dibunuh, kapangih nu ngabunuhna di 4 bulan hurum itu, maka si anak bertahan untuk tidak balas dendam. Jadi Pak, orang jahiliyah mah dari sisi itu mah komitmen jahiliyah mah
Komitmen, walaupun sedang berkecamuk perang, ketemu dengan 4 bulan ini sudah. Gitu, berhenti saja, damai. Gencatan senjata. Israel mau ongkoh gencatan senjata tapi ngabom. Pak, yang disebut jahiliyah itu dulu, mohon maaf, kalau ada istilah perempuan nakal, gitu, laki-laki hidung belang sering datang, umpamanya jumlahnya ada 10. Itu biasanya pakai ciri bendera. Bahwa si perempuan ini sedang dengan si ini karena cirinya bendera di luar. Nanti kalau si perempuan itu hamil, maka yang 10 itu dipanggil Pak, gitu. Nah ketika dipanggil itu, maka kata si perempuan itu, saya hamil, saya minta, wahai, kalau namanya ABCD, wahai D, engkau yang harus menjadi bapak dari anak ini. Pak, diurang mun aya WTS ayan gitu tuh. Lihat, jadi dari sisi komitmen, walaupun jahiliyah, mereka lebih komitmen. Oh, diurang semua ayah. Jadi cendol tadi kalapaan. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Ya, nah ini luar biasanya Pak. Gitu. Jadi disebut arba'atu hurum itu. Jadi 1 bulannya perdamaian, yang kedua nanti bulannya ibadah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bulan Zulhijjah. Nah, kemudian juga, nah Bapak Ibu, bulan Zulhijjah juga ini bulan sempurnanya agama. Agama apa ya? Agama Islam. Gitu. Agama Islam itu gitu, yang berpedoman pada Quran, itu sempurna itu di bulan Zulhijjah. Kan ceritanya, ada orang Yahudi di masa kekhalifahan Umar. Maka orang Yahudi itu berkata, ayatun fi kitabikum law alaina ma'syarul yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yaum id. Wahai khalifah, wahai presiden, ada satu ayat dalam kitabmu, dalam Quran, kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai idan. Naon id teh? Idul Fitri, Idul Adha. Bahasa kita jadi hari raya, lebaran. Bapak Ibu, kunaon lebaran disebut naid, hari raya? Pernah sampaikan, masih ingat? Kenapa lebaran disebutnya id? Ada ya'udu idan li'annahu ya'udu fi kulli amin. Dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, kenapa hari raya disebut id? Karena lebaran itu, hari raya itu pasti datang tiap tahun. Ayat lebaran terjadi Pak. Cik salami nyunyuhun hulu nu ieu tahun sabaraha teu aya lebaran. Ya, paling nu diundur gitu. Tapi pasti lebaran itu datang. Nah, kebiasaan orang Yahudi, kalau ada momentum yang dianggap istimewa, mereka menjadikan momen itu jadi lebaran. Jadi lebaran teh banyak, Pak. Itu. Padahal kan lebaran itu hanya 2. Dari mana? Dulu Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu melihat orang-orang Madinah, para sahabat, dalam 1 tahun itu mereka suka mengadakan pesta pora. Jadi rame-rame Pak, gitu. Kegiatan yang meriah dalam rangka menyambut apa yang disebut hari Nairuz dan Mihroja. Itu Nairuz dan Mihroja. Kata Nabi, mahadihil yaumani kuntum tal'abuna fihima. Keke aya naon? Kami memperhatikan, kata Nabi, engkau selalu merayakan ini. Ya, ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa? Oh, kami merayakan pergantian tahun Rasul. Gitu. Yang disebut dengan hari Nairuz dan Mihroja. Jadi ini kebiasaan nenek moyang kami sejak dulu. Nah, tradisi ini kami lestarikan. Maka Nabi menjawab, innallaha qad abdalakum khairan minha. Allah mengganti pesta pora kalian
kegiatan yang meriah kalian dalam rangka memperingati pergantian tahun yang disebut hari Nairuz dan Mi'raj dengan hari yang lebih baik, Idul Adha wa Idul Fitri. Jadi lebaran dina Islam Idul Adha jeung Idul Fitri. Nah, orang Yahudi itu kebiasaannya kalau ada momentum penting maka dijadikan hari raya istimewa, diperingati gitu Pak ya. Nah, kata Umar, ayu ayatin ta'ni, ayat mana yang kau maksud? Maka Yahudi itu membacakan ayat ini, Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Oh, kata Umar, Bapak Ibu, saya tahu. Kata Umar, di mana ayat itu turun dan kapan ayat itu turun. Bapak Ibu, ayat ini turun ketika Rasul mengadakan haji terakhir. Yang kita sebut haji apa? Haji wada. Wada teh naon? Kalau ada yang mau haji itu biasanya malah karena syukuran sebelum berangkat. Namina naon? Walimatul urus. Walimatul nikah. Walimatul safar atau nama lainnya Pak? Muadaah. Itu perpisahan. Muadaah bahasanya. Ini muadaah. Itu Pak. Ya. Jadi ayat ini turun kata Umar ketika Nabi haji terakhir. Gitu. Dan turunnya itu hari Jumat ketika Nabi wukuf di Arafah. Jadi ayat ini turun ketika berarti sedang wukuf di Arafah. Berarti bulan apa? Zulhijjah. Pada hari Jumat. Jadi Pak, ini konon dipercayai ayat ini adalah ayat terakhir turun kepada Nabi. Benar-benar, tapi dalam urusan hukum. Urusan hukum. Maknanya setelah ayat ini, itu menurut para ahli ulumul Quran, setelah ayat ini itu ada ayat yang turun. Gitu. Ada ayat yang turun. Karena ayat ini turun sekitar kurang lebih 80 hari Nabi kemeninggal. Jadi 2 sasih 20 dinten. 2 sasih 20 dinten. Ayat ini turun Nabi sekitar 80 hari. 2 sasih langkung. Gitu. Tapi nanti ada ayat yang turun ke Nabi sekitar kurang lebih 9 hari sebelum Nabi meninggal. Berarti 80 dengan 9. Dan setelah ayat itu yang 9 hari sebelum meninggal, itu tidak ada ayat lagi turun. Surat Al-Baqarah, ayat sebelum berbicara ayat hutang. Kan ayat hutang itu ayat paling panjang. Setengah lembar. 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Nah, sebelum ayat itu turun. Gitu. Ya, ayat Al-Baqarah 281. Berarti wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum ya'lamun. Maka ayat itu turun itu 9 hari kurang lebih sebelum Nabi meninggal. Nah, kenapa Al-Maidah ayat 3 disebut ayat terakhir? Ternyata terakhir menurut para ahli dalam berbicara hukum. Kan Pak, al-yauma akmaltu itu sebetulnya ini kan hampir di akhir. Gitu. Jadi ini ada kalimat sebelumnya yang berbicara tentang hukum. Gitu. Jadi benar ayat terakhir tentang hukum, tapi bukan berarti terakhir turun. Karena terakhir turun itu ada ayat yang lain. Tapi kembali ke tema bahwa Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah itulah tepatnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Ibu sekalian, maka ayat terakhir turun yang menyatakan kesempurnaan agama Islam. Jadi sempurnanya ajaran Islam, ajaran Islam, sempurnanya hukum Islam itu turun di bulan Zulhijjah dengan turunnya ayat ini.
Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ibadah di bulan Zulhijjah. Ini ada hadis, ma min ayyamin al-amalus shalihu bihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil usrah. Tiada hari yang amal soleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu 10 hari, kan ada 10 hari pertama nanti di bulan Muharram, di mana tanggal 9 dan 10-nya kita dianjurkan saum, namanya saum Tasu'a Asyura. Nanti juga ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gitu. Dadakhalal asru, Rasul kalau masuk 10 hari di bulan Ramadan, sadda mi'zarahu wa ahyalailahu wa iqadu ahlahu, menyingsingkan dengan baju, mengencangkan ikat pinggang dan bersiap lagi untuk menyambut 10 hari terakhir yang disebut dengan melaksanakan ibadah i'tikaf. Itu Pak. Nah, yang dimaksud 10 hari di sini 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya bahwa apakah lebih baik daripada jihad di sabilillah? Bagaimana dibanding jihad? Gitu. Di jalan Allah. Maka Nabi menjawab, iya, itu lebih baik dibanding jihad. Ya, jadi dibanding jihad pun, jadi naon jihad ya Bu? Ngaji napa ahad? Dibanding jihad pun gitu. Jihad itu kan pergi berperang untuk membantu agama Allah. Kalau sekarang yang berkecamuk umat Islam ditindas terus-menerus namanya apa? Palestina. Wah, Palestina itu memang itu akan menjadi bukti kebenaran Islam di akhir zaman. Jadi kata pengamat Israel, mestinya orang Gaza itu sudah meninggal. Bom yang diturunkan melebihi bom Hiroshima Nagasaki dulu Amerika. Wah, Pak. Tapi ajaibnya itu kemarin ditemukan sekitar 300 bom yang tidak meledak dan dijadikan bahan mainan oleh anak-anak. Mun urang mah nu kamari ge saudara kita di Pamengbeknya Pak. Gitu kan, padahal itu sudah meledak. Kemudian dianggap sudah tidak ada, ke sana ternyata masih ada. Itu kan luar biasa Pak, musibah. Gitu, saudara kita di Pamengbek. Ini mah dijadikan dengan meledak Pak. Gitu. Wah, mundi kita mungkin sudah dihadirkan gitu, ahli penjinak. Gitu. Ya, bahkan angkanya sebetulnya itu disembunyikan. Yang tidak meledak itu angkanya ribuan. Dan itulah yang menjadi apa yang kita sebut bumerang, dirakit oleh mujahidin, kemudian itu jadi senjata makan tuan. Gitu Pak. Gitu ya. Ini orang barat, ini ada sesuatu yang menghalangi, mestinya sudah habis itu. Boro-boro ku bomna Pak. Gitu kan, di bom itu boro-boro ku percikan ku naon apa? Mungkin debunya saja bisa jadi masalah. Tapi kenapa? Itu dulu, itu Gaza itu penduduknya sekitar 700.000, sekarang 2 juta. Jadi di boman teh sanes ngurangan tapi nambahan. Gitu Pak. Yang kedua, hari ini saya baca atau kemarin ya. Jadi salah satu anggota dewan atau menteri di Israel, seluruh rakyat Gaza termasuk bayi yang baru dilahirkan itu enemy, itu adalah musuh. Coba Pak, kaorok wae ngamusuhan. Jadi bayi di Gaza itu yang baru lahir itu ini kata anggota dewan atau menteri Israel itu adalah musuh. Ya Allah Pak. Itu Naji saja nggak pernah ngomong begitu. Jadi kumaha keheuna itu nanti kalau kita baca Quran, qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kalian lihat sudah ada kebencian yang kalian dengar dari mulutnya, tapi wa ma tukhfi suduruhum akbar, kebencian yang ada dalam hati lebih besar ketimbang itu.
Pak. Ya, kebencian dalam hati lebih. Jadi ngomong wae baik wae dianggap. Ya Allah, Ibu itu. Ya, tapi itulah. Memang itu akhir zaman disampaikan oleh Rasulullah, nanti ada orang yang kuat mentalnya, kuat fisiknya. Di mana itu? Itu Baitul Maqdis dan sekitarnya. Apakah mungkin ini Hamas gitu dan saudara-saudara kita yang lain di sana. Nah, Bapak Ibu, balik lagi ya. Jadi dibanding itu jihad. Itu makanya Palestina itu khususnya Gaza disebut negeri ribat. Ribatu yaumin fi sabilillah gitu. Ya, berkonsentrasi menjaga dari intian musuh satu hari di jalan Allah, pahalanya besar. Gitu. Nah, ini lebih baik sana ketimbang jihad, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta, dengan jiwa raganya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Maknanya mati syahid. Jadi pahala ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih besar ketimbang berjuang, berjihad. Kecuali hanya dikalahkan ada orang yang berjihad, wajahidu fisabilillah bi amwal, habis hartanya, habis jiwanya, mati syahid eleh nanti kueta. Gitu Pak. Jadi maknanya bagi kita kedah mangpang mangpang. Allah pertemukan kemarin dengan Ramadan, sekarang dipertemukan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini kan kesempatan emas gitu. Itu sumping tamu agung. Sikap orang gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa saja? Satu, Bapak Ibu. Nah, ini. Bapak Ibu yang pertama ngadaras we Pak ieu mah. Ya, ngadaras. Gitu. Jadi Allah pertemukan waktu itu bertemu buat ibadah. Nu teu ngarti ibadah mah gitu we. Yang ngerti ibadah mah setiap saat itu Allah pertemukan dengan waktu-waktu ibadah. Makanya ada ibadah harian, ada ibadah mingguan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan, ada ibadah sekali seumur hidup. Itu Pak. Ya, yang pertama, ibu bapak kita yang akan berkurban, maka pastikan mulai 1 Zulhijjah itu untuk tidak memotong kuku dan rarambutan yang ada dalam tubuh kita. Dasarnya ini, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, kalau kalian melihat hilal di bulan Zulhijjah. Apa yang disebut hilal? Hilal itu adalah masuk ke bulan baru. Makanya doa kalau masuk ke bulan baru, doana naon? Allahumma ahillahu bil amni wal iman. Nah, Pak, sudah lewat hilalnya Pak. Nah, apabila kalian melihat hilal, Allahumma ahillahu, ya Allah masukkan aku ke hilal, maksudnya bulan baru. Nah, kalau kalian masuk ke bulan Zulhijjah, wa aroda bermaksud ahadukum salah seorang di antara kalian ayyudhiyah untuk udhiyah. Udhiyah kita artikan apa? Kurban. Karena ibadah itu ada 3 ya Bapak Ibu, masih ingat? Ibadah itu ada ibadah apa? Ibadah badan. Salat, saum itu ibadah badan. Ibadah badan. Kunaon menila leuleus keur puasa. Oh, ibadah badan, Pak. Soal ibadah badan. Yang kedua, ibadah itu ibadah harta. Yang ketiga, ibadah itu ibadah nusuk sembelihan. Nah, ibadah sembelihan ada 3. Ibadah sembelihan itu yang pertama akekah, diurang jadi weekah. Da Sulaiman ge jadi eman. Jadi Sule kan itu ya. Gitu. Zulaiha ge jadi eha. Oh, akekah. Tutbahu yaumas sabi.
Nah, dimana kalau ibu melahirkan 7 hari, maka kalau punya uang, orang tuanya menyembelih kambing, 1 perempuan 2 laki-laki gitu. Yang kedua, ibadah nusuk itu bagi yang haji namanya adalah hadyu. Paman tamatta'a bil umrati ilal haji pamastaesara minal haji hadyu gitu. Walatul hikur usakum hatta yablugol hadayu mahillah. Nah, bagi kita yang ketiga adalah ibadah sembelihan itu namanya apa? Udhiyah. Gitu, Pak. Ya, umum namanya kurban. Ya, kurban itu sebenarnya sejarah 2 putra Nabi Ibrahim. Di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba kurban. Ketika dua-duanya berkurban. Nah, bahasa Nabi mah udhiyah. Gitu, ya. Maka barang siapa di antara kalian masuk ke awal bulan Zulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian bermaksud mau udhiyah, mau kurban. Karena Idul Adha, udhiyah, adha. Maka palyumsik tahan an sya'rihi untuk tidak memotong rambut wa adfarih dan memotong kuku. Pertanyaan, rambut siapa dan kuku siapa? Lihat, ini rambut yang bermaksud mau kurban. Kan domir, kata ganti itu kembali kepada kalimat yang ada sebelumnya. Di hadis ini tidak disebut binatangnya, karena memang nanti ada ikhtilaf. Tapi kalau kita lebih meyakini bahwa tidak memotong rambut kuku yang mau kurban. Lihat, karena di sini tidak disebut binatangnya, yang disebut adalah bermaksud mau kurban. Maka rambut dan kuku yang mau kurban jangan dipotong, ditahan. Kadek ulah nyabutan bulu irung. Kata Nabi bulu kelek. Ya, kata. Ya, kalau yang sudah niat mau kurban. Sampai kapan? Hatta yudhiyah, sampai binatang kurbannya beres disembelih. Wala tulhiku ru'usakum, jangan kau dulu potong rambut hatta yablugul mahillah, sampai binatang hadyu beres disembelih. Kalau disembelihnya hari Jumat, nah, nanti beres disembelih, maka kalau disembelihnya hari Sabtu tanggal 11, maka tanggal 11 larangan itu dicabut. Pertanyaan kanggo naon eta teh? Kanggo naon? Maka disebut oleh Rasulullah gitu, yang mau kurban tidak memotong kuku dan rambut. Berarti selama 10 hari. Gitu, sampai binatang kurban disembelih. Itu min abdoli udhiyatikum, supaya ibadah kurbanmu sempurna. Ku kurban teh nilai kurban teh 85, hoyong disaratuskeun, hoyong carana tahan tidak memotong kuku dan rambut. Pameng Pak, lamun tiasa 100 kunon puas dengan 95. Lamun tos ka Mekah Masjidil Haram kunaon teka Madinah, kayak gitu Pak. Lamun tos ka Raja Pola kunaon teka Abu Bakar, kayak gitu. Contoh ini gambaran, kalau kita saum sehari itu nilainya 10, manjabil hasanati palau asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Berarti ibu bapak kamari nuju sasi Ramadan urang sasasi 30 dinten kali 10 sabaraha? Berarti 300 Pak, kita dapat pahala 300 hari. Hoyong teu kenging pahala di sataunkeun 365 hari. Hoyong teu? Hoyong. Maka kata Rasulullah, man shoma Ramadan, barang siapa saum di bulan Ramadan gitu, 1 bulan, tsumma taba'asitan min Syawal, kemudian ditambah dengan saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi saumnya sabaraha hari?
30 tambah genap 3 genap karena kasyami dahri nilainya sama dengan yang saum 1 tahun. Kuat mau alamun ku Allah diwajibkan saum 1 tahun. Mau ini kesal kakarake tanggal 3. Tapi walaupun kita nggak akan kuat kermat kenging dina kuat nage la soma man soma abada, tidak boleh saum yang saum seumur-umur, haram Pak. Paling rajin oge saum Daud, ditakdirkan kuat haram, tapi Rahman Rahimnya Allah Bapak Ibu dengan saum 1 bulan Ramadan 6 hari bulan Syawal nilai saumnya sama dengan 36 kali 10 306. Tuh Pak kagok Ramadan beres urang satahunkeun puasa teh makana tamatkeun nya walan berat saum Ramadan berat nyawalan. Nama sami sih kayak gitu. Nilai kurban tuh besar, maka gitu supaya nilainya sampurna 100 maka tahan, jangan motong kuku dan rambut Bapak Ibu ya. Aduh cenah yuk 10 dinten teu ngurud kumis asa ateul teu motongan kuku hara rideung weahna Pak itu ya, supaya nilai ibadah kita apa sempurna. Nah Bapak Ibu sekalian, kumaha lamun abi mah henteu dicukur biasa we tos tanggal 3 tanggal 4 komo enjing naik lebaran pas tanggal 8 teh dicukurnya teh sawios-wios, cuman tidak punya kesempurnaan gitu. Dan tadi ge min afdholi udhiyatikum, supaya nilai kurbannya sempurna. Yang kedua Bapak Ibu saum Arafah. Jadi kalau dari tanggal 1 itu, nah di samping kalau secara umum apa amal soleh yang lain ya bisa Bapak Ibu, tahajud kan, tahajud sudah biasa, jangan tertinggal gitu Pak. Bapak ke masjid kemudian baca Quran. Nah ada yang menganjurkan baca Quran, bisa nggak dalam 10 hari itu baca Quran khotam 30 juz. Ini challenge bahasa anak-anak berarti kalau 10 hari Bu nu 30 juz teh sehari berapa? 3 juz. 3 kali 10 30. Kamari kan Ramadan masa bulan. Ayeuna mah 10 hari. Kuat moal. Siapa takut? Hanya baca. Ai 3 juz teh sabaraha jaman Ibu? Pernah disampaikan Bu? 24 jam itu kali 60 itu sekitar 1440 menit kalau nggak salah, pernah kita hitung. Jadi 24 jam kali 60 menit berarti 1440 menit. Nah baca Quran 1 juz teh ibu bapak kita yang lancar itu sekitar 40 menit sajuz. Jadi lamun 3 juz teh 40 menit kali 3 sabaraha Bu? 120 menit. 120 menit teh sabaraha jam? Hanya 2 jam dari 24. Kuat moal? Walah. Kuat Pak ulah disakaliguskeun 20 menit dulu. 20 lamun 5 waktu berarti kali sabaraha Bu rata-rata 24 menit 25 menit kalau berkaitan dengan waktu. Tos maghrib mah ek panjang abdi mah sajam tuh Pak. Nanti sebelum tahajud atau setelah tahajud beres Bapak Ibu, betul tidak? Belum di siang itu Bapak Ibu beres. Nah ini challenge Bu, coba bisa nggak nih kita nanti tanggal 1 kan tadi memperbanyak amal soleh Bapak Ibunya sodakoh. Nah itu membaca Quran 3 juz. Pak Ustadz abi mah nu 30 juz teh ek 3 dinteneun, makanya 10 hari teh 3 kali khotam. Nah berarti ibu bapak termasuk manusia sabar, karena di kalangan sahabat juga
itu semangatnya aya nu kitu sehari 10 juz. Dan tidak boleh sehari lebih dari 10 juz walaupun kuat. Nggak boleh. Kecuali anak anu lagi setoran hafalan. Aya Pak di jam 2 malam sampai maghrib 30 juz. Aya, itu mah setoran 30 juz ada. Tapi itu mah karena pendidikan. Tapi kalau kita ibadah itu paling banyak baca Quran teh sehari seberapa? 10 Bu. Tidak boleh melebihi aqalla gitu min salasati ayam. Tidak boleh ngakhotamkeun Quran kurang dari 3 hari, nggak boleh. Itu kata Nabi. Kalau para sahabat mah seminggu sekali khotam rata-rata. Nah berarti 4 atau 5 juz sehari Pak. Nah kita mah 10 Bapak Ibu gitu. Jadi gini, sunnah Nabi teh kalau sudah jadi ilmu maka pastikan bukan hanya di otak. Kita berjuang untuk bisa itu kan. Jadi Quran sunnah teh gitu, bukan hanya ilmu. Cobian dicobian gitu Bapak Ibu. Sehingga yang disampaikan oleh Rasul ini pernah kita amalkan, ini bisa kita amal. Ternyata kita sungguh-sungguh mah bisa gitu ya. Pokoknya abdi ge pernah saum Daud teh kapungkur tapi ngan kuat sabulan mulai ya. Tapi kan minimal pernah gitu Pak ya. Pernah abdi ge tahajud sekali tahajud 3 juz maca cangkul ya yang begitu. Nah termasuk ini Bapak Ibu. Nah kemudian saum Arafah. Jadi saum Arafah teh tanggal, jadi kana Arafah kana tanggal saumu yaumi Arafah, saum pada saat orang haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal sabaraha? Salapan gitu. Sehingga ini biasa sekali terjadi ihtilaf kalau tanggal salapan di ditu jeung di urang berbeda. Pan disebut nage saum Arafah, artinya di sana wukuf, di kita saum. Itu Pak. Itu sehingga lamun teu di ditu wukuf di urang saum teu sah. Bapak Ibu kembali gitu kan. Luar biasa Allah Bapak Ibu, ibadah itu sesuai dengan tempat di mana kita berada. Pak, lamun waktu sholat kita sholat, waktu sholat di dia, waktu sholat di ditu. Di dia. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Kalau waktu buka kita saum, waktu buka di dia atau di ditu? Di dia. Mun kitanya di Surabaya, waktu Surabaya. Mun kita di Sumatera, waktu di Sumatera. Kan gitu Pak. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, ini saum di Zulhijjah itu 1 hari di tanggal 9 atau 9 hari. Gitu kan? Ini teh 1 hari, harinya di tanggal 9 atau 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah ada nanti hadis yang 9 hari pertama di bulan Zulhijjah tanggal hiji sampai salapan. Tapi yang saya baca, mohon maaf Bapak Ibu, yang saya baca hadis doib keur mah hoream. Tapi sanes hoream nah sabab hadisna doib. Da buktina yang sahih mah saumu yaumi Arafah, saum pada harian Arafah. Yukaffiru sanatain, hebat, bisa menghapus dosa kita 2 tahun madiyatan wa mustaqbilatan, setahun yang sudah, setahun yang belum. Aya pertarosan, lamun yang sudah dihapus kahartos datos gaduh dosa. Ieu mah sehari saum bisa 2 tahun, hebat tuh. Wah, Bu, sehari saum dosa kita 2 tahun diampuni. Setahun yang sudah, setahun yang akan datang. Kumaha dosa nagecan ayanya aritos dihampura, makanya urang dosa we da geus dihampura ieu sanes kitu. Satahun ka hareup teh urang darosa we da geus sanes kitu maknana. Orang yang dosanya sudah diampuni cirinya tidak punya keinginan melakukan dosa. Geus teu aya minat hayang dosa teh, itu tanda dosa diampuni. Gitu, sudah nggak ada. Pengen teh pastabikul khairat. Makanya jadwal-jadwal ibadah kebaikan teh itu aya di kalender.
jadwal saum 13, 14, 15 ada bangun ayeuna nama duhur teh jam sakieu, asar jam sakieu, subuh terang kan bergerak terus ya Pak ya gitu, terang itu sehingga nggak ada minat untuk melakukan dosa. Itu tanda dosa diampuni Bapak Ibu ya, dosa diampuni. Nah hadirin sekalian, kemudian selanjutnya nah ini selanjutnya adalah yang ketiga apa? Kurban Pak. Kurban teh apa artinya? Ya takorub. Kurban teh takorub teh mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan yang disyariatkan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ayamu tasyrik kan itu ya, itu kurban. Jadi tidak ada amal Bapak Ibu di tanggal 10 Zulhijjah gitu illa min harokati dam, kecuali mengocorkan darah binatang. Jadi pang abdolna nu teu hajian nu di lembur kan nu hajian ge sami Pak ya, tanggal 10 teh nanti ada tahalulnya, ada menyembelih hadyu tadi ya itu. Tapi kita yang di lembur kecuali mengocorkan darah binatang. Pak tanggal 8 nu hajian disebatna yaumun naon? Yaumut tarwiyah. Tarwiyah teh cenah tina roa teh kapungkur Nabi Ibrahim mimpi melihat dalam tidur, mimpi menyembelih anaknya. Jadi sebutnya yaumut tarwiyah. Gitu. Kemudian tanggal 9 disebut yaumu Arafah. Arafah itu Arafah, mengetahui apal eta mimpi teh ti Allah lain ti setan. Maka tanggal 10 disebut yaumun nahar. Nahar teh itu cenah. Prosesnya teh adanya menyebut gitu. Yaumu tarwiyah, yaumu Arafah, yaumu nahar. Jadi tanggal 10 Zulhijjah tidak ada amal yang paling dicintai Allah kecuali min harokati dam, mengocorkan darah binatang. Da abi mah teu ngiring kurban, ulu biung atuh sok. Gitu, nyekelan buntutna atuh pas dipenci. Gitu, ya. Itu ngabantuan nyacagna nyisit. Nah, kan di zaman Nabi gitu, Rasul saya yang menyembelih, abdi nu nyisit, abdi anu motongan, abdi nu milari suluh. Terus sadayana kerja sama kerja. Kena teu kurban ngan di imah we nungguan daging kurban. Biasana mah tos lohor geus datang gimana can aya. Padahal sanguna geus panas. Keur nyate geus siap, tapi daging can aya eta. Jam 2 can keneh wae. Asar can keneh wae sangu geus tiis. Ieu teh. Tuh. Naon Pak sok nganggo arang-arang nage geus. Tadi geus pae deui seuneuna. Datang teh jam 4 pas hujan deui. Itu manggening telatnya ayeuna mah. Beda jeung tahun kamari laleutik deh kurban henteu ulu biung ngan nungguan daging kurban bari cangcaya ka panitia ulu biung gitu Pak. Kerja sama Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu ini singkat-singkat itu. Nah ini dasar hukumnya gitu. Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Bagusnya tiap rumah tiap tahun ada yang kurban. Bagusnya tiap rumah tiap tahun ada yang kurban. Mun tahun kamari apana ayeuna ibuna, tahun enjing put rana atas nama aja. Komo lamun abi mah sapi teh ku sabumi. Ku bapana barudak jeung incu, wah hebat. Minimal ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hadis ini menggambarkan Bapak Ibu penekanan kurban. Yang kedua, kurban itu lain sakali saumur hirup. Karena ala kulli ahli baitin fi kulli amin, tiap rumah unggal tahun, tiap rumah tiap tahun. Apalagi kalau lihat hadis yang kedua. Yaitu man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana
barang siapa yang punya keleluasaan harta gitu, tapi dia tidak udhiyah, tidak kurban, maka jangan mendekati. Berarti kalau tiap tahun punya keleluasaan, tiap tahun kudu kurban. Kunaon teh kurban abi mah atos 10 tahun yang lalu. Pak, tidak ada kaitan kurban dengan ekah. Da abi mah baheula teu diekahan, makana moal keur mah hoream. Ekah itu dulu tugas orang tua. Pada saat melahirkan punya uang sampai bisa membeli kambing. Itu sementara bayi itu belum mukalaf. Kita baru mukalaf itu ketika sudah baligh. Laki-laki ihtilam, perempuan haid. Makanya nggak ada kaitan. Mau dulu diekahan, tetap kalau tiap tahun punya keleluasaan harta kedah karena yang tidak kurban padahal mampu pala yakrobanna mushollana, jangan mendekati masjid Pak, dilarang ke masjid keur mah hoream. Allah teh ngambek eta teh. Siga kita ke anak sayang hiji saat mah keur ngambek ti mimiti ayeuna ulah balik ka imah. Tuh Pak, siga kitu ulah bakatku ambek. Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu kemudian ini Pak, yang singkat-singkat saja gitu, nanti Bapak Ibu tidak boleh yang ngurus kurban itu digaji. Oh, huluna keur nu mencit, sukuna keur nu nyisit, buntutna keur nu nyekelan buntut tadi. Nggak ada Pak. Wala nu'til jazara minha, tidak boleh. Tidak boleh orang yang ikut berkurban digaji dibayar, nggak boleh gitu. Nah bagaimana abi mah teu aya nu ahli meh tereh, makana nyandak anu ahli. Nah nu nu'tihi min indina, kalau mau digaji maka nyandak deui tina saku, nyandak deui tina saku. Keun lah anu eta mah urang papatungan deui nya tak ka si akang anu mencit nisit kan Pak, iku ahlina masa setengah jam ge turun ya daging tinggal nyacag. Urang mah elek kesekeh keur mah pesona peso dapur teu ahli kan. Kalau ahli mah itu lekak lekuk tahu Pak ya, ih gini terehnya gitu nurunkeun teh. Nah boleh tapi jangan dari bagian hewan yang dikurbankan. Ta cenah kulit nama keur nu mencit nggak boleh Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh Pak gitu, itu dasarnya Bapak Ibu. Wah waktosna Pak. Nah ini mengapa berkurban. Nah ini Pak dasar-dasar kunaon kudu kurban itu menyelamatkan dari sifat sombong boros gitu. Sok atuh nabung peperieun haji meureun lama mahal, ari kurban mah 3,5 juta 10.000 sehari Pak, setahun sekali kurban gitu ya gitu. Air rokok 2 bungkus kuat 14 jutaan gitu, sabungkus 7.200.000 kurban 3,5 juta nyebut teu kuat, bukan tidak mampu, tidak mau, teu direncanakeun. Sok 5.000 2 tahun sekali bisa kurban, 2.500 4 tahun sekali bisa kurban, 1.000 Bapak Ibu 8 tahun bisa kurban. Sekarang kaget Pak, kalau nggak salah di Garut ada petani tukang sayur mayur di sisi jalan Pak, nabung haji di tahun 1955 tahun, sekarang baru berangkat, usianya ge 100 tahun. Ya Allah, nabungna sabaraha tahun eta? Di 1955 10 tahun geus merdeka, kakarak berangkat ayeuna timanya eta nabung. Ya tuh Pak, ari serius mah laras teu nu puluhan juta ge Bapak Ibu, tinggal ada kemauan. Jadi na pikiran abi mah hoyong kurban minimal 2 tahun sekali nepi Pak nu kumaha ge sok. Tapi sok sanajan artos seueur ari teu gaduh ka hoyong mah moal. Sok sanajan caket bumi na ka masjid ari teu kahayang ka masjid mah dilewati. Sikitu Pak. Oh di dieu heula Bapak Ibu. Nah, kemudian bukti taat, melatih kepedulian, ungkapan syukur, bukti takwa, membangun kebersamaan,
menumbuhkan semangat, menjaga tradisi. Kenapa bahasanya menjaga tradisi, Pak? Ya teh leluhur sabab sunnatu abikum Ibrahim, kurban manuturkeun kebiasaan bapak anjeun nu namina Nabi baheula Ibrahim mencit sabu Ismail. Bapak Ibu sekalian, gitu. Wah, urang mah boro-boro di urang mah mencit budak, mencit anak sapi ge teu wanieun. Kanu dipencit anakna teh, Pak. Anakna cek indungna mah geus badag oge. Tuh Bapak Ibu, ya, mendapatkan pahala besar. Nah, Bapak Ibu, kemudian Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kemungkinan tahun sekarang, Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Bagaimana? Khususnya buat bapak-bapak. Kumaha lamun Idul Adha jatuh, Pak. Jadi itu lebaranna dua, Bapak Ibu. Jadi istama'a fi yaumikum hadza idan. Sudah berkumpul di hari kalian ini 2 hari raya. 2 lebaran. Pan Jumatnya lebaran. Jumatnya makanya nggak boleh saum khusus Jumat kecuali diikuti sebelumnya atau setelahnya. Gitu. Paman sa'azza'uhu minal jum'ah wa inni mujam'imun. Gitu. Ya, nah ini Pak kesimpulannya aja lah. Nah, kesimpulannya bahwa orang yang telah mengikuti sholat Id di pagi hari diberikan rukhsah boleh tidak melaksanakan Jumat. Nu enjing-enjing nang ngiring sholat Id, maka kenging teu Jumat oge sanes kudu kenging. Nah, tidak ada sholat duhur bagi orang yang wajib sholat Jumat yang pagi harinya telah mengikuti sholat Id yang jatuh pada hari Jumat. Gitu Pak. Jadi lamun henteu Jumatan nah digentos ku duhur henteu. Gitu ya, henteu Pak. Gitu. Nah, orang yang tidak mengikuti sholat Id di pagi hari tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Oh gitu, mah berarti nu wajib teh eleh kudu sunat. Ai sholat Id teh wajib sunat. Sunat. Ari sholat Jumat wajib, berarti nu sunat ngelehkeun anu Pak boro-boro nu sunat teu sunat-sunat oge ge ngelehkeun wajib. Naon? Sapar teh sunat wajib sunat. Mubah. Tapi kalau kita sapar, sholat yang 4 bisa jadi 2. Sholat yang 2 waktu bisa jadi 1 waktu. Kalau kita sapar mah teu sunat-sunat acan mubah, maka boleh kita buka saum. Jadi lamun istilahna ngelehkeun ieu mah hukum we bilih hoyong ngaraosan teh Jumatan. Hayang ngarasaan teh Jumatan teh kumaha. Maka tidak boleh disalahkan abdi mah moal Jumat, harus dihargai karena memang ada hukum syaratnya dia pagi-paginya ikut sholat tapi tetep Pak DKM mah kudu nyiapkeun. Ulah kieu kemarin ada Ustadz Abi mah cenah di lembur teh bade diliburkeun we kitu. Nggak boleh. Ke dosa ente kunaon dosa? Karena wa ini mujamiun. Kata Nabi yang lebih baik mah Jumatan karena kami juga mau Jumat. Jadi tetap DKM mah harus menyiapkan khotibnya, imamnya gitu. Bilih engke aya nu Jumatan tapi teu kenging nyalahkeun upami henteu Jumatan. Gitu, dengan syarat dia pagi-paginya ikut sholat Id. Ketika ibu teh, mama daga sholat Idnya bapak mah engke moal Jumatan. Komo rariweuh geus buncit. Sararape. Keur mah ek ngarasaan we saumur hirup teh tidak boleh dicela siga sahabat kalau dia sapar, yang satu buka, yang satu terus saum, maka yang buka tidak mencela yang saum tidak mencela yang buka, dihargai secara hukum. Cuman kalau bicara lebih baik mana, ya lebih baik Jumatan. Bapak Ibu sekalian, waktosna panginten sakitu. Nah, sebetulnya nanti aya kaitan ibadah haji Bapak Ibu. Haji ada 3, kemudian juga jenis-jenis haji, waktu pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 sampai keutamaan, kemudian juga ada ancaman bagi yang tidak berhaji, kemudian juga memperbanyak zikir. Nanti di ayamu tasrik takbiran itu ya Pak ya,
gitu. Nah terakhir nanti Bapak Ibu, nah Zulhijjah adalah bulan muhasabah. Makanya nanti biasanya temanya kalau Zulhijjah mau habis tahun biasanya hijrah gitu Pak. Dina tahun teh bagaimana, banyak amal soleh banyak dosa, amal solehna leres henteu itu Pak di muhasabah. Walau alam Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan tekad kita sekalian untuk bisa beribadah, utamanya Bapak Ibu di bulan yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.